Assalamualaikum teman-teman cerita malam. Kali ini saya akan membahas cerita horor tentang tangisan perawat di ruang isolasi. Kisah nyata yang dirasakan langsung oleh perawat yang kerja di rumah sakit tersebut. Bagaimana cerita selengkapnya? Selamat menyaksikan. Kisah ini diceritakan oleh seorang mantan perawat bernama Siti Rahmawati atau nama samaran yang pernah bertugas di salah satu rumah sakit besar di Jawa Tengah pada tahun 2004. Rumah sakit tersebut terkenal karena ruang isolasinya yang sering digunakan untuk merawat pasien penyakit menular, terutama TBC, HIV, dan juga penyakit paru-paru kronis. Ruang isolasinya berada di lantai 3, bagian paling ujung koridor. Tempat itu jarang dilalui orang, suasananya sepi, dan bahkan sebagian besar perawat baru merasa enggan mengambil shift malam di sana. Bukan hanya karena tugasnya yang berat, tetapi juga karena banyak cerita aneh yang beredar. Malam pertama yang mencekam. Rahmawati baru seminggu bertugas ketika ia mendapat giliran shift malam di ruangan isolasi. Saat itu ada 3 pasien yang dirawat. Seorang pria parubaya dengan komplikasi paru-paru, seorang ibu muda dengan TBC stadium lanjut, dan seorang pemuda yang diagnosa infeksi misterius. Ketika pukul 01.30 dini hari, setelah semua pasien dicek kondisinya, suasana kembali sunyi. Lampu di lorong menyala, hanya bunyi detak jam dinding dan mesin oksigen yang terdengar. Rahmawati duduk di kursi jaga sambil menulis catatan medis. Tiba-tiba terdengar suara tangisan lirih dari ujung lorong. Tangisan itu jelas sekali, seperti suara perempuan muda yang menahan sakit. Rahmawati langsung berdiri, berpikir mungkin salah satu pasien membutuhkan bantuan. Namun anehnya, ketika ia mengecek satu persatu kamar isolasi, semua pasien tampak tertidur. Mesin oksigen berfungsi normal, tidak ada tanda-tanda darurat. Suara yang berulang. Rahmawati kembali ke meja jaga. Baru saja duduk, suara tangisan itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat, seperti berasal dari kamar isolasi nomor 3. Tepat seorang pemuda yang dirawat. Dengan perasaan was-was, ia masuk ke kamar itu. Pasiennya masih tidur, wajah pucat, napasnya terengah-engah. Tapi sangat jelas, bukan ia yang menangis. Yang lebih menyeramkan lagi, tangisan itu masih terdengar, seakan berasal dari sudut ruangan yang kosong. Rahmawati pun mencoba memberanikan diri. Ia menyentuh tombol lampu agar ruangannya lebih terang. Begitu lampu menyala, tangisan itu langsung berhenti dan langsung hening. Pengakuan perawat senior. Keesokan harinya, Rahmawati menceritakan pengalamannya kepada seorang perawat senior, Bu Lastri. Perawat tua itu hanya tersenyum getir, lalu berkata pelan, "Kamu sudah dengar ya? Itu sudah biasa di ruangan isolasi," katanya. "Itu adalah suara arwah perawat yang lama, yang dulu meninggal di sini," kata Bu Lastri. Rahmawati pun kaget. Bu Lastri pun menjelaskan, "Bertahun-tahun lalu, pada 1980-an, ada seorang perawat muda bernama Dewi yang bertugas di ruangan isolasi itu. Ia dikenal rajin, lembut, dan sangat dekat dengan para pasien. Namun, tragisnya ia tertular penyakit menular
dari pasien yang dirawatnya. Setelah beberapa minggu berjuang, Dewi meninggal dunia. Ironisnya, di kamar isolasi nomor 3. Sejak itu, banyak yang mengaku mendengar suara tangisan seorang perempuan di lorong isolasi, terutama antara pukul 1 hingga dini hari. Beberapa pasien bahkan pernah melihat sosok perempuan berjubah putih berdiri di dekat tempat tidur mereka. Malam yang tak terlupakan. Rahmawati mengira itu hanya sugesti, sampai suatu malam lain ketika ia mendapat giliran menjaga. Kali ini ia tidak sendiri. Ada satu perawat lain yang menemaninya. Sekitar pukul 2 dini hari, tangisan lirih itu terdengar lagi. Kali ini bukan hanya ia yang mendengar, tapi juga rekannya. Mereka saling berpandangan, wajah sama-sama pucat, yang membuat bulu kuduk mereka merinding. Tangisan itu perlahan berubah menjadi suara lirih yang berbisik. "Jangan tinggalkan aku masih di sini," kata suara bisik itu. Rahmawati dan rekannya langsung membaca doa. Tangan bergetar. Saat itu mereka melihat sesuatu di ujung lorong. Sosok perempuan bergaun putih, rambut panjang terurai, berdiri membelakangi mereka berdua. Tubuhnya tampak goyah, seolah-olah hendak jatuh. Namun ketika lampu lorong tiba-tiba berkedip, sosok itu lenyap begitu saja. Kesaksian pasien. Beberapa pasien ruang isolasi juga mengaku sering mengalami hal serupa. Seorang ibu muda pernah bercerita bahwa ia melihat seorang perawat muda masuk ke kamarnya tengah malam, duduk di kursi dan menangis. Ia sempat ingin memanggil, tapi suara itu pelan-pelan menghilang. Besok paginya, ketika ia menceritakan hal itu pada perawat lain, mereka hanya saling pandang tanpa berkomentar. Dan kini, ruang isolasi itu masih digunakan meski sudah direnovasi. Beberapa perawat baru tetap melaporkan hal yang sama, suara tangisan lirih, dan muncul tanpa wujud. Apakah benar itu arwah perawat Dewi yang tidak tenang? Ataukah hanya gemah kenangan dari penderitaan pasien dan tenaga medis yang pernah berjuang di sana? Tidak ada yang tahu pasti. Dan kita hanya tawakal saja. Semoga baik-baik saja. Yang jelas, hingga sekarang setiap perawat yang mendapat giliran jaga di ruangan isolasi itu selalu diingatkan oleh senior mereka. Kalau kalian dengar tangisan, jangan ditanggapi. Cukup baca doa dan teruskan tugasmu. Sebab mungkin itu bukan suara dari dunia ini, melainkan dari dunia lain, kata seniornya. Nah, itulah geng cerita horor tentang tangisan perawat di ruangan isolasi yang dirasakan langsung oleh masing-masing perawat yang jaga malam. Bagaimana menurut kalian? Semoga kalian suka. Tulis di kolom komentar. Dan terima kasih.